percaya Tuhan selalu baik atas hidup kita. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa kekuatan dan ketenangan hanya kita dapat dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dalam keadaan sehat dan kami boleh sampai di tempat ini membawa sukacita yang daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin menyembah Engkau karena Engkau Raja di atas segala raja, karena Engkau Raja yang penuh kasih atas hidup kami. Kami ada saat sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan atas hidup kami. Haleluya. Ketenangan batinku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Rasakan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan tidak akan melepaskan kami. Takkan ku melepaskan-Mu, bercahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bapak Ibu, saya udah butuh kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal lagi. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Kekuatan di jiwaku. Kita percaya bahwa hanya ketenangan hanya kita dapat dari Yesus. Ketenangan batinku. Amin. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Kami tidak ingin melepaskan-Mu Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu
hidup kami. Kami tidak bisa hidup dengan benar ya Bapa. Kami mau taat kepada Engkau ya Bapa. Dan pada hari ini kami ingin datang dengan sepenuh hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mau angkat pujian kami. Kau berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Biar setiap kami tanpa satu apapun kami tetap semuanya merasakan kasih Tuhan atas hidup kami. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu berikan salam kanan kirinya, bilang happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Nah, berikan senyuman yang terbaik buat saudara-saudara kita yang terkasih. Pujian kita kepada Tuhan. Mari kita datang ke bait-Nya. Haleluya.
pujian kita. Oh giranglah. Oh
Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Bahwa firman-Mu Tuhan tidak berubah sekarang dan sampai selamanya. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
suara pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di dalam hadapan Tuhan. Dan biarlah di hadapan-Mu dalam perkenananmu juga kami akan belajar, kami akan mendengar supaya apa yang Tuhan kehendaki digenapi dan terjadi atas kami sekalian. Bersyukur Roh Kudus menolong kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara. Mungkin saya minta sedikit dinaikin volumenya karena ada buka di lidah. Oke, terima kasih. Saya percaya Bapak Saudara kita bisa hadir, kita bisa beribadah itu karena kemurahan Tuhan. Mungkin di hari Jumat kemarin seharusnya di ibadah keluarga. Saya bilang sama Bung, kamu aja yang melayani, saya bilang. Dia bilang saya belum bisa. Sebenarnya saya rasa semua di sini udah ahli-ahli kitab suci sebenarnya. Jadi sebenarnya kalaupun nggak ada pendeta, makanya saya selalu katakan sebenarnya tanpa pendeta pun ya kita sedang beribadah kepada Tuhan. Mungkin ya ke depan saya berharap semua kita sama-sama mau melayani Tuhan. Ya, karena di hari Jumat ya, Sabtu saya ke dokter karena ada sedikit gangguan kesehatan. Tapi hari ini kita bisa berkumpul ini karena kemurahan Tuhan. Saya ajak kita lihat kelanjutan dalam Lukas 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Lukas 22 ayat 1 sampai 13. Hari ini kita lihat mengenai perbedaan jalan kebenaran dengan jalan dusta. Sekali lagi, perbedaan jalan kebenaran dengan jalan dusta. Amsal juga berkata bahwa ada orang menyangka jalan lurus tapi berujung maut, kebinasaan. Oleh sebab itu di dunia ini pun ya makanya ada istilah orang bilang ada banyak jalan ke Roma. Bisa jalur laut, bisa jalur udara, bisa lewat bangsa yang berbeda. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu kebenaran. Saya ajak kita lihat terlebih dahulu, kita akan baca. Saya baca yang pertama, lalu yang kedua, kita baca bergantian. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Jadi perhatikan bahwa iblis juga bisa masuk, bisa merasuk sekalipun itu rasul. Jadi siapa pendeta, siapa kita. Makanya waspada. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Ayat 4. Lalu berilah Yudas pada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bekalan dan lalu bimbingan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Ayat 5. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujui dan mulai waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa tahu korbannya. Terus ayat 7. Maka tibalah hari Raya Roti Tidak Beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya, pergilah siapkanlah domba Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar dan lebar. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Yang terakhir, maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua
seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Terima kasih buat kerjasama Bapak Saudara ya. Bahwa di sini di mana ada satu hal yang peristiwa kita bisa lihat bahwa mengenai persiapan Paskah. Memang kita ini sudah lewat ya hari Paskah, perayaannya. Tetapi dalam peristiwa itu ada satu hal yang bisa kita lihat bahwa ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh sekelompok orang, dan ada juga persiapan yang dilakukan oleh Yesus dengan para murid. Mungkin perlu saya sampaikan, mungkin kalau bicara soal Paskah ya, kita sudah tahu Paskah itu disebut juga hari raya roti tidak beragi. Ialah perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Jadi ini selalu mereka peringati sampai kepada zaman Yesus, bahkan sampai zaman ini. Jadi peringatan bahwa mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir, bahkan bukan hanya itu, bahkan di mana bahwa ketika anak-anak sulung orang Mesir dibunuh oleh malaikat maut, tetapi anak-anak sulung dari orang-orang Ibrani dilewati oleh malaikat maut. Itulah maka namanya Pesah, itu adalah melewati, dilewati. Bahwa malaikat maut ketika melihat bahwa apa yang diperintahkan Allah melalui Musa, supaya di pintu rumah mereka dilakukan bahwa ada darah ditandai dalam pintu mereka, sehingga semua yang memiliki tanda itu bahwa darah anak domba yang diolesi di pintu rumah itu dilewati oleh malaikat maut, sehingga anak-anak sulung orang Ibrani tidak mati, tapi semua anak-anak sulung orang Mesir itu mati. Makanya saya percaya bahwa hanya orang yang melakukan firman akan bebas dari maut. Jadi selanjutnya bahwa dikatakan bahwa ketika itulah makanya mereka terus memperingati peristiwa itu. Dan mereka mengadakan perjamuan Paskah, di mana para peserta makan korban anak domba Paskah. Mungkin kalau dalam perjanjian baru kita tahu bahwa dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi yang dimaksud anak domba Paskah perjanjian baru adalah Yesus Kristus. Oleh sebab itu, siapapun yang menikmati atau yang ditebus oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus, itu akan bebas dari maut. Makanya berbahagialah kita yang olehnya kita selamat. Makanya saya berharap bagi saudara, kita harus tahu nilai penebusan itu. Bahwa nilai penebusan itu tidak bisa dibuat angka, tidak bisa dibuat ukurannya. Karena itu darah anak domba Allah, darah anak tunggal Allah yang dicurahkan. Jadi ya kalau saya katakan begini, kalau sudah tahu pun kita orang-orang ditebus tapi kita tidak menghargai penebusan, itu mohon maaf kurang ajar. Jadi hargai ya penebusan yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Dan hari raya roti tidak beragi itu adalah perayaan Paskah itu, bahwa dikatakan perayaan selama 7 hari sehabis Paskah, di mana roti dibakar tanpa memakai ragi sebagai peringatan akan malam pembebasan orang Ibrani dari perbudakan di Mesir. Makanya intinya bahwa yang diperingati mereka ini adalah hari pembebasan. Ya, makanya saya berharap saudara harus terus mengingat bagaimana kita dibebaskan dari dosa, dari maut. Jadi ada 2 hal sederhana yang saya mau sampaikan dari pembacaan tadi, bahwa bahwa dalam memperingati Paskah, memperingati bagaimana pembebasan umat Allah dari perbudakan dan dari maut, ada 2 hal yang saya mau sampaikan di sini, bahwa makanya saya katakan tadi perbedaan jalan kebenaran dengan jalan dusta. Saya berharap kita menjadi orang-orang yang tidak tertipu, yang kita pikir ini jalannya lurus, tapi rupanya ujungnya maut dan binasa. Makanya tidak ada agama yang bisa menawarkan, memastikan keselamatan.
Makanya kekristenan bukan agama yang menawarkan, tapi kekristenan, berita kekristenan itu hanya Yesus, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Makanya ada satu, mungkin saya sampaikan dulu mengenai jalan dusta ya. Nanti jalan kebenaran di ayat 7 sampai 13. Tapi ada hal kita bisa lihat bagaimana jalan dusta. Jalan dusta ialah jalan iblis. Karena iblis bukan hanya pendusta, tapi bapa segala dusta. Mungkin tolong tampilkan dulu dalam Yohanes pasal 8. Sebelum kita ke Lukas ini, Yohanes 8 ayat 44. Bahwa jalan dusta itu jalan iblis. Jalan iblis artinya karena iblis adalah bapa segala dusta. Oke, dikatakan begini, iblislah yang menjadi bapamu. Ini Yesus sampaikan bukan kepada perempuan sundal, bukan kepada pemungut sungai, tapi kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, orang-orang tokoh-tokoh agama Yahudi. Dikatakan iblislah yang menjadi bapamu karena mereka merasa mereka keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi mereka merasa mereka lah orang pilihan Allah, karena itu memang janji Allah bagi mereka. Tapi di sini Yesus menegur mereka dengan keras. Makanya saya berharap Bapak Saudara kalau ditegur, ya berubahlah. Ya, iblislah yang menjadi bapamu. Mungkin kalau kita dikatakan begitu, pendeta ngomong iblis bapamu, dibilang mungkin besok nggak datang lagi ke gereja. Itulah itu benar. Siapa tahu mungkin begitu kan? Mungkin itu juga yang sama yang dipikirkan oleh mereka. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Makanya di mana tidak ada kebenaran, di sana penuh dengan dusta. Makanya saya berharap hidupmu, makanya kenapa dikatakan kita ini bait Allah, karena kita rumah kebenaran, tempat Allah berdiam, tempat firman bertata, tempat roh Allah memerintah. Jadi mari saya berharap Bapak Saudara, makanya karena ketika tidak ada kebenaran dalam dirimu, berarti kau membuka kesempatan dirimu terhadap dusta. Sebab di dalamnya tidak ada kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi jangan biasakan berbohong, karena DNA iblis mengalir di sana. Katakan saja apa adanya. Ayat 45. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya padaku. Makanya orang yang berbohong ketika berjumpa kebenaran, dia akan berbohong lagi. Tapi saya percaya kita orang yang berbohong ya, dibaharui 47 dan 47. Barang siapa berasal dari Allah, perhatikan, kalau kita ini dari Allah, ia mendengarkan firman. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi biasakan hidupmu mendengar firman, karena orang-orang yang berasal dari Allah kesukaannya adalah firman. Makanya nggak perlu orang menilai diri kita. Kita sendiri tahu siapa kita. Kita ini ada dalam jalan kebenaran atau jalan yang lain. Kalau kita ini ada dalam jalan kebenaran, artinya kita tidak akan pernah mau lepas dari firman. Mungkin Yohanes 10 ayat 10a dikatakan bahwa Yesus juga katakan bahwa mengenai iblis. Yohanes 10 ayat 10 bagian A. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi cukup jelas bahwa jalan dusta itu ialah jalan iblis. Perjalanan hidup yang jauh dari firman, dari pembacaan yang kita baca tadi. Perjalanan hidup yang jauh dari firman dan penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan tipu-tipu. Dan dikatakan dalam Yohanes ini bahwa jalan ini mendatangkan kecelakaan dan maut. Jadi di dalam jalan dusta tidak akan pernah kau menemukan jalan keselamatan. Di sana ada kecelakaan,
di sana di dunia sana. Oke, kembali ke ayat pertama tadi dari Lukas tadi, supaya kita lihat secara perlahan-lahan mengenai jalan dusta, jalan iblis. Mungkin kita berpikir, saya tidak melihat iblis. Kemarin tadi malam saya ngobrol sama istri, karena dia pikir saya ini tidak percaya sama setan. Aku bilang, aku tahu ada setan, tapi aku tidak pernah takut dengan setan dan pekerjaan. Karena apa? Karena aku tahu ada Tuhan, ada iblis, ada Tuhan, ada pekerjaan iblis, ada pekerjaan Allah. Makanya saya berharap kita ini menjadi bagian dari pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah bukan gerejawi, tapi di mana Allah bergerak dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Tapi kalau kegerakan yang lain bergerak di dalam kita itu pertanyaan. Makanya dikatakan hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Jadi ini satu momen di mana mereka memperingati keselamatan, pembebasan. Ayat 2. Imam-imam kepala, perhatikan, imam-imam kepala ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Mungkin kalau saya bilang gembala, kalau di zaman modern sekarang. Dan ahli-ahli Taurat, guru-guru yang mengajarkan Taurat. Mereka apa yang mereka lakukan? Dalam Paskah itu, dalam memperingati pembebasan itu, mereka mencari jalan. Jadi, dengar, bahwa bukan hanya Bapak Saudara yang selalu mencari jalan dalam hidup ini. Saya pun manusia. Semua kita ini mencari jalan dalam hidup ini. Makanya semua kita butuh, makanya dikatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Karena tanpa firman, bukan hanya Bapak Saudara, saya pun gelap semua. Jalan kita tidak akan bertemu dengan terang. Karena terang itu hanya ada dalam firman. Di luar firman itu kegelapan, itu dusta. Makanya dikatakan mereka mencari jalan. Apa yang mereka cari? Bagaimana mereka dapat membunuh Yesus? Coba lihat. Di mana ketika mereka diselamatkan oleh Allah, tapi mereka memikirkan kematian orang lain. Itu yang sering terjadi dalam gereja. Engkau ditebus, engkau diselamatkan Tuhan. Tapi kebencian, kepahitan membuatmu ingin orang lain pun mati. Coba lihat, di mana ada kegerakan roh jahat itu benar-benar jelek. Dikatakan bahwa mereka mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Bukan karena mereka takut kepada Allah, tapi karena sebab mereka takut karena memang mereka cari ketenaran, cari validasi dalam hidup ini. Makanya banyak orang di hidup ini hanya untuk mengangkat diri, bukan untuk mengangkat, meninggikan nama Tuhan. Waspada. Ayat 3. Maka apa yang terjadi? Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Yudas dikatakan bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid. Jadi ada satu peristiwa yang sangat ketika saya baca kemarin ini, kok bisa seorang rasul dirasuk oleh roh jahat? Dirasuk oleh iblis. Kenapa harus pekerjaan Yesus mengenai mengerjakan keselamatan harus ada pengkhianat? Makanya ketika saya baca ini jangan sampai kita ini Bapak Saudara, kita ini menjadi orang-orang yang kita berpikir berjalan dalam jalan kebenaran, tapi rupanya di dalam jalan kebenaran itu ada iblis yang mengambil kesempatan. Coba kita lihat ketika iblis masuk ke dalam Yudas, ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala. Jadi imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat tadi sudah memang mencari jalan untuk membunuh Yesus, sehingga melalui Yudas Iskariot itu bendahara pelayanan Yesus. Bahkan mungkin pernah dengar peristiwa di mana ketika kaki Yesus dibasuh oleh Maria dan ketika dilaburi dengan minyak yang mahal, apa yang dikatakan oleh Yudas? Sayang, katanya. Dia bukan berpikir soal apa, karena memang dia bukan orang yang jujur, tapi dia orang yang selalu penuh dengan
tipu-tipu. Selanjutnya dikatakan lalu pergi Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Jadi kita bisa melihat bahwa di mana kegerakan daripada pekerjaan iblis bukan hanya melalui tokoh-tokoh agama, tapi juga sedang merasuk salah satu rasul yang bernama di sini Yudas Iskariot. Makanya inilah pentingnya kita selalu waspada, Bapak Saudara. Ayat 5, mereka sangat gembira. Coba lihat bahwa makanya kadang dalam kegerakan pekerjaan si jahat pun itu banyak juga yang bersukacita. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ayat 6. Dan ketika dikatakan ia menyetujuinya, artinya Yudas Iskariot menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu bukan hanya imam kepala atau ahli-ahli Taurat atau kepala-kepala di Bait Allah yang mencari jalan kesempatan membunuh Yesus, tetapi Yudas Iskariot pun dari waktu dia menyetujui, bersepakat, bermufakat itu bersekongkol. Mereka setuju sepakat bersama untuk mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Jadi kita bisa melihat bahwa orang-orang yang berjalan dalam kebinasaan akan juga berupaya membinasakan orang lain. Makanya waspada. Makanya selalu saya katakan kalau kita tidak menjadi berkat dalam hidup ini, kita ini bisa jadi batu sandungan. Engkau bisa menjadi batu sandungan. Jadi saya percaya ketika ada firman, ketika ada Tuhan di hidup kita, kita adalah orang-orang yang melangkah dalam kebenaran. Tidak seperti kelompok ini tadi. Mereka tokoh agama, paham kitab suci, bahkan salah satu rasul. Tapi ketika mereka berjalan dalam jalan yang bukan dari Allah, karena iblis yang berkarya di sana, kita bisa melihat bahwa pekerjaan mereka itu hanya seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes tadi, jalannya itu adalah jalan kecelakaan dan maut, ya, jalan kematian. Tapi saya percaya kita adalah orang yang berjalan dalam jalan kebenaran. Ke ayat 7 mengenai jalan kebenaran, bahwa di dalam jalan kebenaran itu ialah jalan Tuhan. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi jalan kebenaran itu adalah Tuhan, yang adalah Yesus dan Sang Firman kebenaran. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 1 juga bahwa dikatakan pada mulanya ialah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan dikatakan ayat 14, Firman itu menjadi manusia, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah Yesus. Jadi jalan kebenaran itu ialah Tuhan. Dan perjalanan orang beriman, orang percaya itu adalah perjalanan iman. Makanya Paulus pernah tuliskan dalam Roma, dikatakan orang benar hidup oleh iman. Makanya perjalanan kita itu adalah perjalanan iman. Adalah perjalanan iman, artinya perjalanan kehidupan yang senantiasa dipenuhi dengan tuntunan firman dan penyertaan Allah. Saya ulangi, perjalanan hidup orang percaya adalah perjalanan iman. Karena orang benar hidup oleh iman, artinya di mana selama kita hidup, perjalanan kita itu menuju kepada Allah. Itu adalah perjalanan kehidupan yang senantiasa dipenuhi dengan tuntunan firman dan penyertaan Allah. Mungkin ke Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, tapi kau saya tampilkan, bahwa dikatakan aku datang membawa hidup dalam segala kelimpahan. Jadi dikatakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya bahwa di dalam jalan kebenaran di sana ada keselamatan dan hidup. Beda yang jalan dusta tadi, di sana ada kecelakaan dan maut. Tetapi di dalam jalan kebenaran ada keselamatan dan hidup. Oke, ke ayat 7 tadi.
Maka tibalah hari raya roti tidak beragi. Hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Jadi domba Paskah kita tidak menyembelih lagi korban untuk menghapus dosa, karena domba Paskah kita adalah Yesus Kristus. Darahnya lah yang menyelamatkan kita, bukan darah binatang. Makanya Petrus mengatakan kamu ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas dan perak, tetapi darah yang kudus, yaitu darah anak domba Allah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, perhatikan di sini ketika saya membaca ini, saya mereview atau mengulang kembali melihat perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan. Saya juga pernah berjalan dalam jalan dusta, bahkan penuh dengan dusta. Tapi ketika saya melihat lagi bagaimana kemurahan Allah, bahwa Tuhan dalam kebaikannya, dalam jalan saya yang penuh dengan kecelakaan dan maut ini, tidak sampai Tuhan masih berkemurahan, ada kesempatan saya berbagi. Dikatakan bahwa di dalam jalan Tuhan ketika saya melihat perjalanan Petrus dan Yohanes ini, tidak ada yang dapat dibanggakan selain daripada Tuhan baik, dan di dalam kebaikannya aku bisa belajar berjalan dalam jalan kebenaran. Dikatakan lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Artinya makan domba Paskah. Ayat 9. Kata mereka kepadanya, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jadi mereka ini rupanya adalah murid yang sangat bukan hanya mendengar apa yang Yesus katakan, tapi memang mereka tidak mau sembarangan. Tapi mereka bertanya, di mana engkau kehendaki? Ayat 10. Jawab Yesus pada mereka, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Menurut Bapak Saudara, banyak nggak orang dalam kota? Banyak. Tapi di sini kata, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Ayat 11. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu. Coba lihat. Mereka nggak kenal orangnya, mereka hanya diberi tanda, dan mereka disuruh melangkah. Dan dikatakan ketika mereka melihat itu, dan disuruh, mereka dikatakan, di mana ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah. Jadi nggak kayak kalau sekarang kan saya bisa WA, misalkan kalau Bapak Saudara mungkin ke mana bisa kita komunikasikan, tolong nanti ya, udah datang nih, atur ya, kan begitu atur tempatnya. Kalau dulu kan nggak begitu, dan mereka juga nggak kenal. Ayat 12. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Coba lihat, bukan hanya tempat, tapi sudah lengkap. Semua sudah tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Ayat 13 terakhir. Maka berangkatlah mereka. Jadi mungkin Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara disuruh melakukan sesuatu, ketika ada firman dalam hidupmu yang tidak logika, mungkin kamu memilih itu tidak bergerak. Mungkin kalau saya suruh lah contohnya lah, saya suruh mungkin contohnya di sini, Pina, tolong dulu ke Jakarta ya, kan kota Jakarta kan, tolong dulu ke Jakarta. Nanti ketemu di sana satu pria bawa ember berisi air, udah gila ini pendeta, betul nggak? Karena nggak logika, nggak normal. Tapi coba kita lihat ketika maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati apa? Semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Tuhan nggak pernah berdusta, saudara. Di dalam jalan Tuhan tidak ada kebohongan. Sekalipun menurutmu kadang
akal kita susah menerima. Tapi ketika engkau melangkah dalam jalan Tuhan, engkau akan menemukan seperti yang dikatakan, aku datang untuk memberi hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi cukup jelas bahwa siapapun kita yang berjalan di dalam jalan Tuhan, di dalam jalan kebenaran, itu artinya kita sedang berjalan di dalam tuntunan firman, di dalam penyertaan Allah, di mana di sana ada keselamatan dan hidup. Jadi saya juga percaya Bapak Saudara, ketika ada firman yang diberitakan, ada firman yang hadir bagi kita, berbahagia. Aminkanlah, lakukanlah. Jadi kalau kita ditegur, jangan sakit hati. Yesus berkata bahwa firman Tuhan berkata, anak yang kukasihi, kutegur dan kuajar. Jadi Bapak Saudara, kalau masih ditegur, merasa disentuh firman, berarti perasaanmu masih normal. Tapi kalau perasaanmu sama sekali tidak bisa lagi disentuh firman, waduh, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bisa berdoa, karena perkataan Allah pun tidak bisa menyentuh hatimu. Perkataan siapa lagi yang bisa menyentuh hatimu? Sebab itu saya percaya kita semua adalah orang yang berjalan di dalam jalan Tuhan. Saya undang, oke, kita ke satu lagu, Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Siapa kita semua bangkit berdiri? Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Beberapa waktu lalu saya bertemu kembali dengan seorang ibu yang umur kurang lebih 75 tahun. Dia sudah percaya pada Yesus dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Waktu itu saya bakar beberapa yang dia simpan dari huruf kawi dan lain sebagainya. Ketika berselang beberapa waktu kemudian, di beberapa waktu lalu itu saya dihubungi kembali. Katanya, masih ada yang nyangkut. Saya bilang, apa yang nyangkut? Akhirnya saya datangi lagi. Saya mulai berbicara kepada dia. Karena rupanya ada suara-suara yang lain yang selalu datang kepada hidupnya.
masih ada perkataan-perkataan yang selalu menghadiri kehidupannya. Rupanya dia sering didatangi oleh roh orang meninggal. Dan ketika sering didatangi oleh roh orang meninggal, saya tanya, masih ada yang lain? Masih ada yang disimpan? Dia tidak mengaku. Dia tidak berkata, saya tidak tahu, saya lupa. Saya bilang begini, bahwa tidak ada, makanya saya sampaikan kebenaran, tidak ada hubungan orang mati dengan orang hidup. Orang mati, Allah itu pencipta, dia buat segala sesuatu dan sudah ada tempatnya. Makanya kita perlu kebenaran supaya kita tidak kena dalam tipu muslihat iblis. Coba lihat Yudas Iskariot bisa masuk dalam jalan yang sesat sekalipun dia berjalan hari-hari bersama Yesus. Dan saya katakan kepada ibu itu ada yang masih tertahan. Saya gambarkan bahwa ketika ada meterai 10.000 itu punya kuasa. Apa kuasa meterai 10.000? Itu tanda milik. Artinya kalau masih ada itu, tanda miliknya masih ada pada ibu. Akhirnya dia bilang, iya, masih ada. Dan dia keluarkan 2 lagi, ada 1 kitab. Dan itu tulisan Buddhis. Dan ada 1 kemenyan. Dan ketika sekali makan itu, saya bilang, sekarang ibu. Makanya saya katakan kepada yang mendampingi dia, karena orang seperti ini sekalipun umurnya 75 tahun, dia masih balita, masih bayi dalam iman. Bapak Saudara, saya percaya semua di sini sudah sering mendengar firman. Dia ini seorang yang mungkin aku pun baru 3 kali ketemu dengan dia. Tapi dia sangat peka dan dia tangkap rema kebenaran. Coba tadi lihat apa yang dilakukan oleh kedua rasul tadi, Petrus dan Yohanes. Ketika mereka berangkat, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus pada mereka. Tuhan tidak pernah membohongi hidup manusia. Selalulah pilih jalan kebenaran. Sekalipun kau melihat jalan dusta itu menguntungkan, ada uang di sana, ada keuntungan di sana, itu berbahaya. Sekalipun kau melihat dalam jalan Tuhan seakan-akan selalu berkorban, Tuhan tidak pernah merugikan siapapun. Tuhan akan memberi kelimpahan. Sebagai itu, saudara, melangkah dalam jalan kebenaran. Tidak usah takut. Kalau Tuhan di pihak, tidak ada yang bisa dapat merendahkan. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak yang terkasih, kami bersyukur ya Tuhan telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengingatkan setiap kami untuk berjalan dengan kebenaran, bukan berjalan dalam kedustaan ya Bapak. Bapak yang terkasih, biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini bukan hanya kami dengarkan, tapi mau kami lakukan dan kami imani dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Gembala kami. Berkati ya Bapak kehidupannya, biar kehidupannya Tuhan pakai lebih lagi untuk banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami bersyukur dengan kehidupan Bapak Gembala kami juga dapat berkat dari perkataan dan dalam keluarga mereka yang datang. Kami juga mau berdoa buat keluarga kecil mereka, Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, Kau berkati rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan memberikan
kelimpahan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan Tuhan berikan segala apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Terlebih-lebih ya Tuhan, kami juga mau bawa di dalam doa kandungan yang Tuhan percayakan kepada Ibu Gembala kami. Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan, sehingga di hari hanya Tuhan kami bersuka cita dia boleh lahir dan menjadi juga tangan kanan Tuhan, dan dia menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, berkati juga pekerjaan dan segala usaha mereka Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati juga kami, keluarga lepas keluarga, apapun yang kami kerjakan, biarlah dengan kejujuran, tidak dalam hal yang tidak baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak saudara sekalian, dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Intan. Mari kita dengar pengumuman sepekan. Oke, ibadah sekolah minggu seperti biasa ada di gereja ini jam 4 sore. Bagi kita yang punya anak, yang punya cucu, boleh sama-sama dibawa ke gereja. Kita mau kenalkan mereka kepada Tuhan lebih lagi. Kemudian ibadah keluarga tanggal 24 Juli jam 8 di rumah Kakak Jere di depan, paling depan. Kemudian ibadah kaum wanita tanggal 25 Juli jam 4 atau jam 5 di gereja. Nanti akan diumumkan kembali di WhatsApp dulu. Kemudian ibadah kaum muda jam 7 malam hari Sabtu di gereja. Lalu buat minggu depan WL-nya Kakak Ratna, singernya Kakak Gio, multimedianya Abang Martin lagi, Lasyernya Kakak Glory dan Nanto Lamvina. Kemudian persembahan misi 2000 masih ada di sana. Kita yang punya 2000, 5000, 10000 atau berapapun kita boleh taruh di situ. Kita memberkati banyak orang dari persembahan misi ini. Amin. Kemudian yang berulang tahun, yeay, ada Kakak Grace. Kemudian ada Kakak Andreas. Yeay, happy birthday, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada laporan dana pembelian drum gereja. Seperti yang sudah diinfokan minggu lalu, drum kita sudah hampir wassalam. Udah banyak solatip Bapak Ibu. Buat kita semua yang tergerak hatinya, yang ingin memberkati berapapun, udah ada terkumpul 1.500.000, 200.000, 250.000. Nominal yang kita mau kasih berapapun, nggak apa-apa, itu sangat memberkati. Buat perlengkapan kita bisa kita ganti lagi yang lebih baru, biar kita bisa pakai Natal dengan drum yang baru lagi. Amin. Kemudian seperti yang sudah disampaikan, kita akan Natal di tanggal 6 Desember 2026 di Geria, GOM. Estimasi biaya yang diperlukan 3 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya, karena kita akan ada ibadah Natalnya KKR di GOM. Ibadah dibutuhkannya, biaya yang dibutuhkannya 32 juta. Kita akan ada nanti janji iman seperti biasa. Janji iman yang udah terkumpul dari keluarga pendeta ada 2 juta, kita akan masih punya kekurangan lagi 30 juta. Jadi nanti akan diberikan kertas janji iman, akan ditaruh di sebelah sana. Kita cuma perlu mengumpulkan kertas dan nominalnya aja. Jadi nanti nominal pengumpulan kertasnya kita bisa kembalikan ke Kak Oci Bendahara, Nantu Langgres di awal September, hanya kertasnya aja. Nanti nominalnya kita bisa kasih di awal November, karena banyak yang kita butuhkan supaya kita tahu berapa dana yang akan kita terima. Jadi nanti kekurangannya kita bisa cari lagi dari bazar, kita akan jual kaos, atau setiap minggunya nanti akan ada penjualan bazar lagi yang akan dibantu sama kaum ibu. Seperti itu, kita percaya semuanya akan dicukupkan, amin. Amin. Ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Saya kembalikan kepada hamba. Tuhan, memang kita karena nanti di perayaan Natal, kemarin di tim paduan suara Serafim Sahabat Allah, memang selama kita berdiri belum pernah mereka hadir. Jadi mereka bilang kapan bisa melayani ke sana. Jadi saya bilang kalau mereka hadir, karena mereka paduan suara mungkin sekitar 40-50 orang.
Jadi mungkin butuh tempat. Kalau di sini nggak memadai. Makanya kemarin saya berpikir ya udahlah sekalian kita bikin kebaktian kebangunan rohani. Jadi namanya kita sudah di luar, kita bikin kegiatan. Jadi sekaligus kita bikin kebaktian kebangunan rohani nanti di tanggal 6 Desember. Saya percaya semua kita apapun yang kita perbuat bagi Tuhan, semua tidak ada yang luput dari hadapan Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita sampai kita sudah kami syukur bagimu, kami bersyukur dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami, Engkau sudah berkati semua rekan-rekan yang sudah melayani Engkau dan pekerjaanmu, apapun mereka perbuat bagi Tuhan tidak ada yang sia-sia. Bahkan kami juga terus berdoa bagi pekerjaan di tempat ini. Banyak hal keterbatasan kami, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Kami percaya Kau yang tahu, Kau yang bekerja berkarya lebih dan lebih lagi menyatakan kemuliaan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap kekasih umat-umat-Mu yang hadir hari ini. Kau tahu jalan hidup mereka, Kau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Ketika mereka berjalan di dalam jalan yang salah, Kau adalah gembala yang baik. Firman-Mu akan mengembalikan mereka kepada jalan Tuhan. Kau tidak akan membiarkan mereka berjalan dalam jalan kesesatan, tapi mereka berjalan di dalam jalan anugerah Tuhan. Mereka berjalan di dalam kebenaran, karena di dalam Engkau mereka akan beroleh segala hidup dengan kelimpahan, dan hidup mereka benar-benar terus memuliakan Tuhan. Terima kasih, Hamba-Mu berdoa, biarlah segala pekerjaan si jahat, Hamba-Mu berdoa, semuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Tidak ada iblis yang dapat merasuk, yang bekerja di dalam kami, tapi hanya Allah, hanya firman dan Roh-Mu yang akan terus memenuhi kami, memenuhi hati dan hidup kami, sehingga kami terus bergerak di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu percaya Kau yang memberkati setiap pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan segala pekerjaan mereka. Tuhan, Kau yang membuka jalan dan buat berhasil. Cukupkan, bahkan limpahkan kehidupan mereka, supaya mereka bersyukur, bersuka cita, dan terus memuliakan Tuhan. Bahkan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang Tuhan, dan Kau yang memberkati masa depan mereka, kebutuhan keperluan pendidikan mereka, semua Tuhan Kau cukupkan segala kebutuhan. Terima kasih, bahkan Kau akan membuat mereka berlimpah, supaya mereka juga bisa berbagi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati juga rekan-rekan kami yang berulang tahun. Kami percaya Tuhan yang sudah memberkati di hari-hari yang lalu, hari-hari ke depan mereka akan mengecap, menikmati segala kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Terpujilah Tuhan. Berkati juga segala yang kami persiapkan dan rencanakan, di mana kami akan mengadakan perayaan kebaktian kebangunan rohani di perayaan Natal tanggal 6 Desember. Kami percaya Tuhan, kami tidak bisa tanpa Engkau, tapi Engkaulah yang bekerja di dalam kami.
pakai kami semua supaya kami juga mau hidup bergerak di dalam kegerakan Tuhan. Kami bukan hanya mau menjadi penonton, tapi kami mau melangkah dan bergerak di dalam panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bahkan semua korban yang kami bawa kepada Tuhan biarlah menjadi korban syukur dan semuanya mempermuliakan nama Tuhan dan berkati setiap tangan-tangan kami yang berkorban. Terima kasih, bahkan ketika sebentar kami akan pulang juga, Tuhan menyertai kami semua tiba di rumah dengan segala selamat, membawa berkat damai sejahtera sukacita dan berkat kebenaran dari Allah. Dan pujilah Engkau ya Tuhan, berkati lingkungan kami Perumahan Metro Cibunar, Parung Panjang Indonesia, diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Saudara, akhirnya sebelum kita akhiri ibadah kita, kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya bagimu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Allah dalam Yesus Tuhan kita dengan persekutuan dengan Roh-Nya terus menyertai kita sekalian siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Allah Immanuel, Allah Maha Besar, terus menyertai memelihara kita sekalian. Terimalah segala anugerah Tuhan dalam hidupmu, keluargamu dan segala aktivitasmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan Amin. Selamat